Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kita tahu bahwasanya seorang muslim atau seorang mukmin hanya bisa dikatakan seorang mukmin yang sejati jika dia telah beriman dengan 6 rukun iman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, ya. 6 rukun tersebut yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Dengan terkumpulnya 6 rukun iman ini, maka seorang akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah mengetahui kebahagiaan kita adalah dengan beriman kepadanya dan beriman kepada hal-hal yang Allah suruh kita imani. Ya, tadi iman kepada Allah, kita harus beriman dengan benar, iman kepada malaikat harus dengan benar, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat. Termasuk di antaranya yang paling urgen adalah iman kepada takdir, bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi di alam nyata, sebelum terjadi di atas muka bumi ini. Keyakinan ini semakin perlu untuk kita hayati, kita tekankan dalam hati kita, mengingat bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Banyak hal-hal yang mau kita cita-citakan ternyata tidak kita raih, misalnya, atau banyak hal-hal yang terjadi kemudian menyedihkan kita, ya. Atau hal-hal di luar nalar kita yang terjadi, ya. Ketika kita tahu bahwasanya ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa tegar dan bisa sabar menghadapi semua hal-hal tersebut, ya. Karenanya iman kepada takdir adalah perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Karena setiap kita, ya, tidak lepas dari kondisi-kondisi yang belum tentu dia sukai, ya. Kondisi-kondisi yang kadang di luar nalar dia, kondisi-kondisi yang terkadang menyakitkan hatinya, ya. Tapi kalau dia sudah yakin ini semua ditakdirkan, maka itu akan menjadi ringan baginya. Ringan baginya. Subhanallah, iman kepada takdir ini, ya, meskipun nanti kalau kita jelaskan sulit untuk dinalar, tetapi Allah memfitrahkan manusia untuk menerima hal ini. Kita mendengar secara langsung dari orang-orang awam, ya, bahkan orang-orang yang tidak pernah ngaji, ya. Mereka begitu mudah mengatakan, oh, sudah digariskan oleh Allah, oh, sudah takdir, mau bagaimana. Subhanallah. Ya, saya betapa sering dulu mendengar ibu saya mengatakan demikian. Padahal ibu saya dulu kan nggak pernah ngaji. Artinya kita dulu masih kecil nggak ikut pengajian. Ibu nggak ikut pengajian, nggak ada ustadz juga kemudian ngisi pengajian. Tapi dengan mudah mereka terima iman ini secara turun-temurun, ya, dari orang-orang tua mereka, sehingga ketika terjadi sesuatu dengan mudah mereka berkata, sudah takdir Allah, sudah digariskan, ya. Kalau sudah digariskan mau bagaimana lagi? Wah, ini sudah takdir. Jadi ucapan yang mudah diucapkan oleh orang-orang awam yang bahkan mungkin tidak ngaji, tapi mereka ngerti bahwasanya ini semua sudah di planning dan sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya untuk kita bisa lebih percaya kepada takdir, maka ini kembali kepada kepercayaan terhadap maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, sang kreator, sang pencipta yang telah menciptakan alam
beserta isinya dan beserta apa yang berlaku di atasnya. Semua ada yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita yakin bahwasanya pencipta tersebut maha sempurna, maha kuasa, maha berilmu, maha bijak, maha adil, maka untuk beriman kepada takdir mudah. Maka beriman kepada takdir ini kaitannya sangat kuat dengan tauhid al-asma wa sifat. Kaitannya sangat kuat dengan tauhid al-asma wa sifat. Karena biasanya orang protes dengan kejadian karena mungkin dia suudzon kepada Allah, dia merasa Allah kurang adil atau Allah kurang bijak, Allah tidak mengerti tentang dirinya atau hal-hal yang menunjukkan dia tidak kurang kuat imannya tentang maha sempurna Tuhan. Namun ketika seorang percaya bahwasanya Tuhan maha sempurna dari segala sisi, maka mudah bagi dia untuk beriman kepada takdir. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang pentingnya beriman kepada takdir dan hikmah-hikmahnya, mungkin kita perlu jelaskan iman kepada takdir ya, secara sederhana ya, agar semakin kokoh iman kita kepada takdir ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata tentang takdir, dia berkata rahimahullah taala, al-qadar qudratullah, bahwasanya takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulangi kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-qadar qudratullah, bahwasanya takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan isyarat yang sangat kuat dari Imam Ahmad bahwasanya takdir terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan asma dan sifat, terkait dengan tauhid asma wa sifat. Dengan adanya takdir menunjukkan bahwasanya Allah Maha kuasa. Bahwasanya Allah Maha kuasa. Allah Maha berilmu dan segala hal yang terkait dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran, ini sering saya membuat analogi tentang hal ini. Kalau kita manusia ingin membuat sesuatu ya, biasanya kita planning terlebih dahulu. Kita misalnya seorang insinyur ingin buat rumah, maka dia akan menggambar rumah tersebut, kemudian dia nyusun RAB-nya, ya, rencana anggaran belanja budgetingnya berapa, dia siapin semuanya. Kemudian kebutuhan tukangnya berapa, terus berapa lama waktu untuk bisa mengerjakan sehingga rumah tersebut jadi, finishingnya berapa lama. Dia perkirakan, biasanya dilakukan oleh para insinyur. Ya. Setelah mereka memplanningkan, kemudian mereka mencatat planning tersebut dalam suatu catatan, rencana-rencana semua dicatat. Setelah itu kemudian mereka eksekusi untuk proses pembuatan rumah tersebut. Ya, namun kita tahu, ya, apalagi kalau proyeknya semakin besar, ya, rumah semakin besar, sering di tengah jalan terjadi perubahan terhadap proyek tersebut. Entah ternyata harga bahan baku menjadi naik, harga material menjadi naik, sehingga akhirnya budgetingnya berubah. Ya. Atau misalnya ternyata terjadi pandemi seperti yang kita alami, ternyata prosesnya menjadi bertambah panjang. Ya. Atau misalnya ternyata di tengah jalan, ternyata dia melihat ada planning yang lebih baik sehingga gambar rumah dirubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, menyesuaikan dengan budgeting yang ada. Atau ternyata tukangnya berhalangan. Banyak hal yang akhirnya sering merubah eksekusi tersebut tidak sesuai dengan planning. Kenapa eksekusi tersebut tidak sesuai dengan planning? Karena kekurangan yang dimiliki oleh sang insinyur. Ilmu dia tidak meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya tidak meliputi alam yang tidak meliputi penjual barang bangunan, tidak meliputi mandor dan para pekerja yang dia pekerjakan, ya. Sehingga terkadang sering miss dan sering terjadi perubahan di tengah jalan, dan sehingga akhirnya eksekusinya tidak sesuai dengan planning yang diharapkan. Ini kalau kita bicara tentang manusia, ya. Dan bisa jadi setelah terjadi sesuai dengan apa yang terjadi, kemudian sesuai dengan planning, ternyata ketika sudah jadi dia menyesal, waduh kenapa saya bikin kayak gini? Kenapa saya nggak rubah? Ternyata kondisi di kemudian hari tidak seperti ini, tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, ini kembali lagi kepada kekurangannya. Sehingga apa yang diplanningkan oleh manusia sering tidak sempurna. Ya, sering tidak sempurna, dan terkadang mereka menyesali apa yang mereka telah buat tersebut.
Ini tidak lain kenapa? Karena tidak sempurnanya sang insinyur ya. Dan juga tidak sempurnanya tim-tim yang untuk mengeksekusi rencananya tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya planning manusia penuh dengan kekurangan. Planning manusia penuh dengan kekurangan karena planning tersebut dibuat oleh kreator yang dia juga penuh dengan kekurangan. Ini gambaran sederhana tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-qadar qudratullah, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwasanya takdir adalah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan apa yang terjadi yang kita lihat sekarang ini, alam semesta dengan segala isinya, dengan segala apa yang berlaku di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilmui itu semua, apa yang akan terjadi karena Allah Maha berilmu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencatat pengetahuan tersebut dalam suatu catatan yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua itu terjadi, tidak ada satu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengeksekusi. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang meleset dari planning Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada yang meleset? Karena dialah yang maha sempurna. Dialah Al-Qadir, Al-Alimul Qadir. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, di akhir surat At-Talaq, ayat terakhir dari surat At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dengan 7 lapisannya. Wa minal ardi mithlahunna, kemudian juga Allah menciptakan bumi yang semisalnya. Yatanazzalul amru bainahunna, maka segala perintah turun di antara keduanya. Perintah, perkara terjadi, semua terjadi di langit, terjadi di bumi. Semua atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan seluruhnya ilmunya telah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita jelaskan tentang tahapan-tahapan takdir ya, yang dikenal oleh para ulama dengan maratibul iman bit takdir bil qadar. Itu tahapan iman kepada takdir. Sudah kita singgung tadi bahwasanya ada 4 tahapan. Yang pertama bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maupun akan datang. Ini yang pertama. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang terjadi Allah telah mengetahui. Kemudian yang kedua, Allah mencatat ilmu Allah tentang apa yang akan Allah ciptakan hingga hari kiamat. Hari kiamat. Allah catat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Yang kedua. Jadi Allah catat. Gampangnya kalau Allah tahu apa yang terjadi di masa depan, tentang apa yang Allah ciptakan, Allah catat dulu di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti akan kita jelaskan agak detail sedikit tentang poin-poin ini. Kemudian yang ketiga,
semua yang akan terjadi atas kehendak Allah. Jadi tidak ada yang miss, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang ucul dari kehendak Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi. Tidak ada yang keluar. Ada yang keluar dari ilmu dan kehendak Allah. Ini sebenarnya penekanan aja. Baru kemudian yang keempat, jadi kita menekankan bahwa semua yang akan terjadi, semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena dialah Allah yang maha kuasa, yang telah memplanningkan ini semua, yang telah mencatat ini semua, dan semua terjadi sekehendaknya. Yang keempat, disebut dengan maratib al-khalq, yaitu penciptaan. Al-khalq, yaitu penciptaan. Kalau kita boleh bahasakan, kita bilang eksekusi. Itu Allah mengeksekusi semua yang Allah rencanakan. Maka terjadilah, disinilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Terjadi sesuai dengan ilmu Allah, ilmu dan kehendak Allah. Nah, kalau kita melihat semua yang terjadi, ini semua yang terjadi yang kita sekarang kita lihat bumi, alam semesta yang terjadi di langit, terjadi di bumi, semuanya ini kembali kepada planning, semuanya kembali kepada gampangannya semua kembali kepada tiga hal sebelumnya. Sesuai dengan ilmu Allah, jadi kembali kepada ilmu Allah, kemudian juga sesuai dengan catatan, tidak ada yang luput dari catatan, ya. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala, dan semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah apa yang terjadi, ya. Ya. Taib, kita akan jelaskan secara sederhana, atau ini mungkin apa namanya dibalik ya panahnya ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tentunya dalilnya sangat banyak ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu ya. Ya, bahwasanya baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi ya. Kemudian yang akan terjadi dan yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana ya. Ini namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meliputi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau terjadi bagaimana juga Allah tahu. Jika terjadi, maka seperti apa Allah juga tahu. Allah pun tahu. Ini dalilnya banyak, tentunya kita tidak akan bahas. Yang jelas Allah mengatakan Allamul ghuyub, Allah mengetahui hal yang gaib. Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun di atas muka bumi ini jumlahnya sangat banyak ya. Pohon aja jumlahnya sangat banyak. Setiap pohon entah berapa daunnya. Ada satu daun saja yang jatuh di ujung dunia, maka Allah tahu ya. Allah tahu seluruh makhluk. Allah mengatakan ya, makhluk yang Allah ciptakan Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang diciptakan? Karena daun ciptaan Allah, ulat ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang mereka. Karena Allah yang ciptakan mereka. Bahkan Allah yang menanggung rezeki mereka ya. Wa ka'ayyin min dabbatin ya. Betapa banyak hewan-hewan ya yang tidak bisa mencari rezeki ya. Allahu yarzuquha la ta'lamu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum.
Betapa banyak hewan yang tidak tahu tentang rezekinya, cara mencari rezeki. Allah yang beri rezeki kepada mereka dan Allah memberikan rezeki kepada kalian, ya. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, tidak ada satu hewan pun, binatang apapun, makhluk apapun di atas muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya dan Allah mengetahui mustaqarrah mustawda'ah. Ada yang mengartikan Allah tahu di mana ketika dia istirahat di tempatnya, ketika dia keluar mencari makan, kapan dia mulai hidupnya dan kapan terakhir hidupnya. Allah tahu tentang detail satu hewan ini dari A sampai Z. Kapan dia makan, kapan dia mencari makan, kapan dia keluar kemana, Allah tahu semua. Kata Allah, kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya. Bahkan Allah mengatakan apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Kata Allah, walau kharaju fiikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum. Seandainya orang-orang munafik tersebut, mereka tidak ikut kalian perang, tapi kalau mereka keluar berperang, mereka hanya bikin permasalahan bagi kalian. Jadi Allah tahu kenyataannya mereka tidak ikut berperang. Allah bilang seandainya mereka berperang, yang akan terjadi demikian. Jadi Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa, Allah tahu. Ini semua menunjukkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya dicatat di Lauhil Mahfuz. Sebagiannya saja yang dicatat di Lauhil Mahfuz yang terkait dengan tentang apa yang akan Allah ciptakan hingga hari kiamat. Jadi tidak semua ilmu Allah luas, tidak ada batasannya. Yang Allah catat adalah planning yang terkait dengan apa yang Allah akan ciptakan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah menciptakan atau mencatat ya takdir seluruh makhluk ya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah catat seluruh takdir ya terkait semua makhluk yang akan Allah ciptakan sampai hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Awalu ma khalaqallah al-qalam. Qala lahu uktub. Ketika Allah menciptakan pena untuk mencatat takdir di Lauhil Mahfuz, maka Allah berkata, ya pena, catatlah. Pena berkata, wa madza aktub? Apa yang aku catat ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli syai'in hatta qiyamis saah. Kama qala Nabi SAW. Kata Allah, catatlah seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi itu yang dicatat terkait dengan makhluk sampai hari kiamat apa yang akan terjadi, ya. Ya, tidak seluruhnya ilmu Allah dicatat situ karena ilmu Allah tanpa batasnya dan setelah hari kiamat kejadian selama-lamanya, ya. Yang dicatat di Lauhil Mahfuz adalah terkait kejadian manusia ya sampai hari kiamat atau sampai mereka masuk surga atau neraka. Jadi sebagian ilmu Allah saja yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Taib. Jadi dua poin yang perlu kita perhatikan. Ya, ini pertama, tidak semua ilmu Allah yang dicatat. Yang kedua, catatan ini bukan karena kebutuhan Allah. Bukan karena kebutuhan Allah. Tapi untuk keimanan manusia. Jadi catatan ini adalah untuk kemaslahatan kita. Untuk kemaslahatan. Jadi kalau kita beriman semua sudah dicatat, kita lebih tenang. Semua sudah dicatat selesai. Catatan tersebut tidak akan berubah. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Tidak akan berubah. Jadi semua sudah. Yang akan berubah catatan tersebut. Ya, karena Allah tidak perlu merubah karena catatan ini hanya mencatat apa yang akan terjadi dan semua yang terjadi Allah sudah tahu, tinggal dicatat semua tersebut. Ya. Bukan seperti insinyur yang dia belum tahu apa yang terjadi, dia planningkan nanti dilihat apa yang akan terjadi. Tidak, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah tinggal catat sebagian tersebut di catatan tersebut dan catatan tersebut untuk kebutuhan kita bahwasanya kita beriman bahwasanya tidak akan berubah ya. Ini penting nanti dalam kita menjalani kehidupan kita yang banyak kejadian-kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Adapun Allah tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan pernah lupa ya. Taib,
Kemudian yang berikutnya, semua akan terjadi atas kehendak Allah ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Jadi kita sadar kita ini punya kehendak. Saya pengen ini, saya pengen anu. Tapi betapa sering kehendak kita buntu. Kita inginnya begini tidak jadi. Kita sudah rencanakan tidak. Kenapa? Karena kehendak kita tidak akan berjalan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu baru Allah eksekusi. Terjadilah apa yang Allah kehendaki, semuanya berdasarkan ya, apa namanya yang telah digariskan sebelumnya. Inilah sederhana namanya takdir ya, takdir. Dari sini apa yang diyakini oleh sebagian pemahaman-pemahaman yang keliru tidak sesuai dengan konsep takdir ya. Konsep takdir ini menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna ya. Allah Maha Sempurna ya. Bahwasanya semua yang terjadi sesuai sudah diplanningkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun misalnya kita dapati misalnya dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Taurat ya. Saya nukil di sini dalam buku saya. Dalam 3 tempat ya, disebutkan 2 tempat atau 3 tempat, maka Allah pun menyesal. Seperti misalnya dalam salah satu pernyataan di Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian disebut sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Yaitu Allah menyesal telah menciptakan manusia yang ternyata manusia tersebut membangkang, bermaksiat. Allah mengatakan sebab aku menyesal. Kata menyesal ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala karena menyesal itu hanyalah timbul jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi atau ternyata yang tereksekusi tidak sesuai dengan planningnya. Ya, dia tidak tahu akibat, ya, tidak tahu awakibul umur, tidak tahu kejadian-kejadian di penghujungnya sehingga dia menyesal, ya. Dalam nukilan yang lain, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja. Ini juga contoh. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Allah menyesal ya. Seperti juga dalam yang lain disebut juga maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Maka menyesallah Tuhan menyesal. Ini suatu hal yang tidak pas bagi keyakinan kita umat Islam ya. Kemudian juga misalnya keyakinan ahli filsafat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi ya. Yang ini diambil dari keyakinan filsafat Yunani sebagaimana saya pernah jelaskan dalam pembahasan yang lebih khusus bahwasanya Al-Farabi dan Ibnu Sina ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui segala sesuatu secara detail. Allah hanya mengetahui secara ilmul kulli, secara global. Ini tidak pas dengan takdir karena kalau takdir Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan? Semua yang Allah ciptakan adalah Allah mengetahuinya. Jadi bagaimana kita mengatakan ilmu Allah tidak detail? Padahal semua yang terjadi telah tercatat di Lauhil Mahfuz, ya. Dan Allah yang menciptakan dan yang mencipta tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Ini kesalahan di antara pemikiran orang-orang ahli filsafat seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian di antara kesalahan yang tidak sesuai dengan maha kekuasaan Allah tentang takdir adalah misalnya Qadariyah ekstrim. Qadariyah mengatakan bahwasanya semua terjadi tanpa planning. Al-amru unuf. Dan ini yang mempeloporinya pertama adalah Ma'bad al-Juhani di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Muncul di akhir zaman sahabat junior, muncul seorang dari Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Dia menggunakan logika dia sampailah pada kesimpulan menurut dia bahwasanya semua terjadi bukan atas planning Allah, bukan atas takdir Allah, tetapi terjadi tanpa diketahui oleh Allah sebelumnya. Ini disebut dengan Qadariyah gulat, yaitu Qadariyah ekstrim, dan mereka ini dikafirkan
Dikafirkan karena mereka tidak beriman dengan takdir. Kata mereka, al-amru unuf, semua terjadi begitu saja tanpa ada perencanaan terdahulu, ya. Dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, ya, tentunya detail sudah saya jelaskan dalam buku saya, Syarah Rinci Rukun Iman, jilid kedua, bagian iman kepada takdir. Tapi kembali kepada 4 poin tadi. Perhatikan ya, 4 poin ini menimbulkan, ya, ini yang terkadang ranah, ini yang bahaya di sini. Ketika seorang mengotak-atik masalah takdir, demikian yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi dalam Sunnah, detail sekali, ya. Ini disimpulkan oleh para ulama bahwasanya takdir sesuai dengan 4 tingkatan ini. Maka sebagian orang mulai mengotak-atik tentang kenapa Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk. Itu jadi masalah, ya. Kalau Allah Maha Adil, kalau Allah Maha Kuasa, kalau Allah Maha Bijak, kalau Allah banyak, maka muncullah banyak hal yang orang mulai memprotes tentang takdir ini. Tentunya bahasanya detail dan ada bantahan-bantahannya. Namun ini bukan saatnya kita jelaskan. Tapi semuanya dibantah oleh para ulama. Baik protesan tersebut muncul dari ateisme, orang-orang ateis, atau dari Jabariyah, atau dari Qadariyah. Mereka protes, ya. Tapi saya katakan akidah orang awam sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Semua orang-orang awam, ya, kita dapati sudah takdir mau diapain. Orang awam mungkin enggak pernah ngaji bilang begitu. Mereka tahu di sana ada pencipta yang mengatur ini semua, sudah ditakdirkan mau diapain, kata mereka. Terus takdir, terus kadung, sudah, semua sudah dicatat, semua sudah takdir, semua sudah digariskan. Orang awam mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang mulai masuk akalnya, mulai bicara tentang takdir, akhirnya mereka mulai protes, ya. Tapi di antaranya misalnya mereka berkata, misalnya timbul pertanyaan yang sering disampaikan, kenapa Allah menciptakan atau mengeksekusi sesuatu yang buruk? Sesuatu yang buruk. Yang buruk contoh seperti apa? Contoh seperti ada Fir'aun, Allah ciptakan Fir'aun, Abu Jahal, ada iblis, ya, ada neraka dan lain-lain. Ini yang pertanyaan sering timbul. Kita tidak akan bisa jawab secara detail, ya. Namun ada penjelasan sedikit, ya. Kita katakan bahwasanya timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan atau menghendaki sesuatu yang buruk? Jawabannya ini tentu tidak sebagian bisa kita nalari, sebagian tidak bisa kita nalar, ya. Secara sederhana para ulama menjelaskan kehendak Allah ada 2 jawabannya. Kehendak Allah ada 2. Terhadap sesuatu ada 2. Yang pertama, Allah menghendaki sesuatu tersebut karena zat sesuatu tersebut, karena zat sesuatu tersebut. Contohnya Allah memang menghendaki zat tersebut untuk ada, ya. Contoh seperti adanya Nabi SAW, misalnya Nabi Musa, kemudian Jibril, misalnya surga yang baik-baik contohnya, dan lain-lainnya. Memang Allah menghendaki zat itu secara langsung. Zat tersebut maksudnya secara langsung, ya. Ya, ini semua dikehendaki secara langsung. Yang kedua, Allah menghendaki sesuatu tersebut
karena sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain di baliknya. Karena perkara yang lain di baliknya. Di sini contoh sederhana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi aminu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Dalam surat Ar-Rum. Perhatikan al-fasad, kerusakan. Allah tidak suka kerusakan. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbul fasad. Ya, Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah benci dengan mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, Allah tidak suka dengan kerusakan, jadi Allah ciptakan kerusakan. Sini ada sesuatu Allah ciptakan kerusakan tersebut, ya. Ya. Karena sesuatu yang lain di baliknya, karena sesuatu yang lain yang mana? Ini agar mereka sadar. Ternyata tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kerusakan bukan untuk kerusakan tersebut, tapi ada suatu tujuan di balik itu, yaitu agar mereka sadar. Kalau tidak diciptakan kerusakan, tidak ditegur, mereka tidak sadar-sadar, ya. Maka ini namanya Allah menghendaki suatu keburukan secara zatnya, namun di balik keburukan tersebut ada hikmah yang Allah kehendaki. Kalau kita logika sederhana, seperti ada seorang mungkin sakit sehingga kakinya harus diamputasi, kaki tersebut, ya, karena kalau sudah dipotong kakinya maka dia cacat. Tetapi tidaklah dipotong kaki tersebut kecuali ada kebaikan di baliknya, agar misalnya racun tidak merambat atau menyelamatkan tubuhnya yang lain. Ini contohnya, sesuatu kelihatannya buruk, namun di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dan inilah yang ranah terkadang bisa dipahami, terkadang akal kita nggak sampai. Inilah ranah yang sering akal kita nggak sampai. Inilah yang diingat-ingatkan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Jika disebut takdir maka tahan dirilah, ya, tahan dirilah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Ya, ini saya bahas, ya. Lihat halaman 722 dan seterusnya. Kata Allah, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Dalam surat Al-Anbiya 23. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, tapi mereka yang akan ditanya. Jadi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rahasia Allah. Meskipun sebagian para ulama mencoba menyebutkan hikmah. Contoh sederhana, kita tahu makhluk yang paling buruk di alam semesta iblis. Kalau ada yang bertanya kenapa Allah ciptakan iblis? Buruk kan? Iya, tapi kata para ulama ada hikmah di balik itu, ya. Dengan adanya iblis maka adanya para nabi. Kalau enggak ada iblis ngapain ngutus nabi? Semua orang baik semua. Dengan adanya iblis, maka adanya orang-orang berjihad di jalan Allah yang mengorbankan harta dan raga mereka untuk Allah. Ini kebaikan. Kalau nggak ada iblis, semuanya nggak ada. Dengan adanya iblis, maka Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau nggak ada iblis, maka neraka nggak perlu diciptakan. Ya. Allah menciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril. Berlawanan. Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiksi. Ada Jibril, ada iblis. Ada Rasulullah SAW, ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun. Dan seterusnya, ada surga, ada neraka, ya. Ada orang berjihad di jalan Allah, ada orang berjihad di jalan syaitan. Dengan adanya iblis, maka ada namanya Allah bisa menampakkan Allah Ghafurur Rahim dan Syadidul Iqab. Allah Maha Pengampun dan Allah siksaannya sangat berat. Karena kalau enggak ada iblis, enggak ada yang bersalah. Kalau enggak ada yang bersalah, enggak ada yang bertobat. Tapi kalau ada iblis, ada yang tergoda iblis, kemudian dia bertobat, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang tidak bertobat, Syadidul Iqab. Allah siksaannya sangat berat. Ya, ini semua hikmah-hikmah yang mulai dibicarakan oleh para ulama. Iblis pun ada hikmahnya, apalagi yang dibawa iblis. Ya, apalagi yang dibawa iblis. Jadi Allah memang punya planning menciptakan alam semesta dengan apa yang terjadi, dengan apa yang Allah kehendaki. Ini terkadang di luar nalar kita. Nah, kita kalau ingin mengetahui setiap hikmah, kita nggak bakalan mampu. Karena kenapa tidak bakalan mampu? Karena otak kita terbatas. Makanya Allah mengatakan la yus'alu
amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka yang ditanya. Kita tidak akan menghisap Allah, Allah yang akan menghisap kita. Allah kenal begini, Allah Maha tahu. Sudah kamu sebagai hamba yakin Tuhanmu Maha kuasa atas segala sesuatu, Dia tahu apa yang dikerjakan, kamu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib sehingga timbullah perkataan para ulama, al-qadru sirrullah. Sirrullahil maktum. Disebut bahwasanya Allah, takdir adalah rahasia Allah yang dirahasiakan. Apa yang terjadi di Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu catatannya, dan kenapa begitu enggak ada yang tahu. Allah sebagian yang Allah kasih tahu cuma sedikit, tapi secara umum, secara global isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Dan kenapa catatannya pun demikian, kenapa Allah akan ciptakan demikian, itu pun urusan Allah. Kita tidak mengetahui secara global, kita hanya mengetahui secara sebagian ya. Akal kita enggak bakalan sampai. Makanya dikatakan takdir sirullahil maktum, rahasia Allah tertutup. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Abul Hasan, wahai Ali bin Abi Thalib, apa menurut pendapat Anda tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tariqun mudlimun fala taslukhu." Sungguhnya masalah qadar adalah jalan yang gelap, maka jangan kau masuk ke situ. Itu jangan bahas-bahas, enggak perlu tahu. Kenapa begini, kenapa begitu, tertutup, kita enggak bakalan tahu. Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang takdir wahai Ali?" Dia tadi pertama mengatakan jalan yang gelap jangan kau lewati. Dia mengatakan takdir itu bahrun azimun fala talijhu. Dia laut yang sangat luas yang penuh dengan ombak, jangan kau masuk di laut tersebut. Kemudian ditanya lagi, "Ya Ali, bagaimana pendapat tentang takdir?" Dia mengatakan sirullahi fala takallafhu. Itu rahasia Allah, jangan kau coba-coba untuk mencari tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya indera kita ini terbatas, mata kita terbatas. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang terlalu kecil, yang terlalu jauh. Kita enggak bisa lihat ya. Kalau lihat blind spot juga kita enggak bisa lihat. Banyak, mata kita terbatas. Pendengaran kita juga terbatas. Yang punya frekuensi, kita hanya bisa mendengar frekuensi sekian sampai sekian. Lebih dari itu kita enggak bisa dengar. Kurang dari itu kita enggak bisa dengar. Makanya kalau kita ada tes telinga kan, kita tes pendengaran, kita dikasih frekuensi. Ada frekuensi kita mendengar, ada yang kita enggak bisa dengar. Kenapa? Kemampuan pendengaran kita terbatas. Sebagaimana juga akal kita terbatas. Akal kita itu lahu haddun yantahi ilaihi, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akal itu punya batasan yang dia hanya bisa sampai di situ. Dia tidak bisa melebihi batasan tersebut. Ada ranah-ranah yang akal kita tidak bakalan sampai bisa mikir. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita untuk merenungkan hal tersebut. Banyak hal kita lihat di alamnya, kita nggak bisa mikir. Kenapa? Kita disuruh mikir ruh, kita nggak mampu. Ruh bagaimana, bentuknya bagaimana sih, kita nggak ngerti. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh, katanya ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhan. Kita nggak bakalan mampu, otak kita nggak bakalan sampai. Mikirin jin, bagaimana jin bisa masuk di tubuh orang, ngomong dengan pita suaranya, gimana jin bisa menjelma menjadi hewan, menjadi wanita, menjadi laki, menjadi bentuk-bentuk yang menyeramkan. Kita nggak bakal, ini dari unsur apa jin tersebut, kemudian bagaimana proses perubahan unsur tersebut, kita nggak bakalan mampu, akal kita nggak bakalan sampai. Ya. Nggak usah kita bicara tentang hal yang Allah sudah taruh dalam diri kita. Kenapa kita laki-laki lihat perempuan kita suka? Kenapa? Coba jelaskan secara ilmiah, nggak bisa. Kenapa sapi suka dengan sapi? Kenapa manusia suka dengan manusia? Ya, kenapa? Ini dari sananya. Ini akal kita nggak bakalan sampai. Banyak hal. Ya. Ibarat kita lihat contoh, nggak usah jauh-jauh, antara kita dan anak kita ya. Anak kita yang masih kecil, akalnya kan belum berkembang. Kalau kita larang dia, kamu nggak boleh main game, kamu nggak boleh makan ini, dia nggak terima, kita mau jelaskan nggak logis, menurut dia nggak logis, dia nggak bisa terima, akal dia nggak sampai. Ini karena kamu begini dia nggak bisa nyampe. Ini mungkin dalam hati bapak ini ngomong apa, umi ngomong apa, dia nggak sampai kan, akal dia nggak sampai. Ya, mau dijelaskan kasih nggak bisa, akal dia tidak sampai. Ya, suruh mikir misalnya bahwasanya sekian kali sekian sama dengan sekian, nggak bakalan sampai, akalnya nggak mampu. Akal kita ini terbatas. Kita pun sudah di top, akal kita tetap juga IQ-nya berapapun 200, tetap akal kita terbatas. Intinya ketika kita bicara tentang hikmah Allah, ini rahasia Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan begini karena begini. Lihat malaikat ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Adam. Ya. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku akan ciptakan manusia di atas muka bumi." Adam alaihissalam dan keturunannya. Apa kata malaikat?
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apa Engkau ingin menciptakan makhluk di muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Selesai. Malaikat tidak sampai ilmunya. Kalau Allah tidak jelaskan, mereka tidak bakalan tahu. Ya. Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara takdir, kita kembali kepada Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha berilmu, Allah Maha sempurna. Itulah kenapa Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah. Takdir itu Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan agar kita bisa menjalankan ya kehidupan kita sesuai dengan iman kita kepada takdir. Yang punya buku bisa lihat di halaman 716. Saya sebutkan apa hikmah kita beriman kepada takdir. Ya. Apa hikmah kita ketika kita beriman kepada takdir. Contohnya, ya, orang yang beriman kepada takdir, dia tidak sombong dan dia juga tidak terlalu bersedih. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, ya. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidaklah musibah menimpa diri kalian atau terjadi atas muka bumi, ya, kecuali telah Allah catat sebelum Allah mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah, planning ini mudah. Allah takdirkan, Allah ciptakan, mudah bagi Allah. Buat apa Allah jelaskan ini? Likai la ta'sau. Kalian tahu bahwasanya semua sudah dicatat. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas yang kalian musibah yang kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan apa yang kalian telah peroleh, karena semuanya sudah ditakdirkan. Nah, yang pertama di antara hikmah kita beriman takdir, kita tidak terlalu larut dalam kesedihan. Karena kita tahu semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak bisa kita hindari. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tercatat akan menimpamu maka tidak akan bisa meleset. Sudah tercatat, mau diapain? Mau kita berusaha menghindar, tidak bakalan bisa menghindar. Kalau sudah tercatat selesai. Saya baru ada kawan punya teman orang kaya tinggal di daerah elit di Jakarta, kaya raya. Selama pandemi dia tidak pernah keluar. Dia tidak pernah keluar di rumah terus. Semua lewat pandemi pertama, pandemi Delta, terakhir Omikron, dia pun lewat. Baru-baru aja, subhanallah, Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Dia sudah selamat dari seluruh pandemi tersebut, tiba-tiba rumahnya butuh renovasi. Maka dia renovasi, dia mungkin merasa sudah aman, karena memang baru-baru aja. Artinya sekarang pandemi orang sudah nggak ada yang, orang sudah malas pakai masker, ya, sudah, artinya dampaknya sangat kecil. Hampir-hampir sudah tidak ada, hampir 0% ya. Maka rumahnya direnovasi, maka dia pun sewa hotel selama rumahnya direnovasi. Di hotel dia kena corona dan akhirnya meninggal dunia. Sudah takdir mau diapain? Ya. La yanfa'ul hadar ma'al qadar. Orang sudah usaha, ikhtiar, tapi kalau sudah takdirkan nggak bisa apa-apa. Ya. Artinya semua sudah ditakdir. Makanya kalau kita terkena musibah, ya, kita mengatakan ini semua sudah takdir. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi. Tidak ada yang duga. Siapa yang menduga Umar akan ditikam? Dia penguasa di kota Madinah. Dan kota Madinah tidak ada orang kafir yang berkuasa ketika itu. Dia jadi imam masjid salat subuh. Ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi, seorang budak. Tidak ada yang duga kalau dia ternyata menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab menguasai Persia dan dia orang Persia. Ketika Umar bin Khattab ditikam radhiyallahu anhu, apa dia katakan? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Semua sudah ditakdirkan, subhanallah. Dia mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, Umar tidak mengatakan, wah kenapa ini takdir. Bagaimana pasrahnya sahabat terhadap ini musibah yang paling berat, dia ditikam. Sampai disebut 3 tikaman di perutnya langsung oleh Abu Lu'lu'at al-Majusi. Sehingga apa yang dimakan oleh Umar keluar dari perutnya. Apa yang diminum oleh Umar keluar dari perutnya. Dia mengatakan ketika dia ditikam, langsung dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini sudah takdir, pasti Allah jalankan. Subhanallah. Ketika Talha bin Ubaidillah ditikam juga dalam perang Jamal, Talha berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sudah takdir. Sudah takdir, mau diapain?
Ya. Makanya kalau kita tidak musibah, maka qadarullah, musibah terkait diri kita, musibah terkait dengan keluarga kita, terkait dengan anak kita, terkait dengan usaha kita, inilah qadarullah. Kita bisa menerima dan kita berusaha untuk melakukan mencari solusi, tapi ketika terkena kita mengatakan qadarullah. Ya. Qadarullah ya. Semua sudah terjadi. Makanya saya sering bercanda kalau ada seorang diomelin oleh pasangannya, mungkin seorang laki diomelin sama istrinya atau istrinya diomelin sama suaminya, ngomong kepada pasangan tersebut, omelanmu ini telah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, bahwasanya hari ini kau akan ngomelin saya. Sudah takdir, mau diapain? Ini bukan berarti kita pasrah dalam menghadapi musibah, kita berusaha mencari solusi, namun kita tahu semua sudah ditakdirkan. Ini yang Allah mengatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Kemudian juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Ini penting, kita beriman dengan takdir, kita banyak, saya bilang katakan tadi, banyak masalah yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita, banyak. Kita bukan sedang tinggal di surga, kita hidup di dunia medan yang medan ujian. Allah sengaja memberi ujian-ujian. Tapi kalau kita beriman sama takdir, aman ya sudah takdir, mau diapain? Kita coba maksimal mungkin, takdirnya begini, udah mau diapain? Ini pasti yang terbaik. Allah tahu hikmahnya. Kita sebagai hamba Allah terima ini yang terbaik. Yang penting kita sudah prosedur, sudah berusaha, sudah berdoa, selesai takdirnya begini yang terbaik. Kita mau pilih, belum tentu pilihan kita bisa lebih buruk. Allah yang lebih tahu. Yang kedua, kita tidak sombong kalau diberikan suatu kelebihan. Karena kita tahu semua itu sudah ditakdirkan. Ada orang mungkin akalnya pas-pasan tapi kaya raya. Justru ada orang yang mungkin cerdas, profesor tapi hartanya tidak seberapa. Ya. Ada orang yang lahir tahu-tahu kaya, bapaknya kaya, dia kaya, IQ-nya sederhana tapi dia kaya, bapaknya kaya, dapat warisan, macam-macam banyak hal. Ya. Sehingga ketika seorang ternyata diberi kecerdasan, dia memiliki hafalan yang kuat, dia memiliki analisa yang tajam, dia bilang ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah. Ya saya berusaha ya, tapi ini semua Allah takdirkan. Wala tafrahu bima atakum. Kata Allah, jangan kalian sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Kemudian di antara faedah ketika kita beriman dengan takdir, yaitu ketika dia beraktivitas, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal, sudah saya berjalan bertawakal, saya berusaha semaksimal mungkin, tinggal saya tunggu takdirnya apa. Ya. Ya karena Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Semangat, perkara dunia, perkara akhirat semangat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah kau malas. Wa in asabaka syai', kalau kau sudah berusaha, sudah beristi'anah minta tolong kepada Allah, ternyata menimpa sesuatu musibah kepadamu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kau katakan seandainya coba tadi saya tidak begini. Tidak perlu, itu semua takdir. Walakin qul, tapi katakanlah qadarullah wa ma syafa'al. Ini semua takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itu yang Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena mengatakan seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Ya sudah. Jadi seorang kalau tahu takdirnya enggak begitu, dia akan bertawakal. Dia adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid ibn Walid. Dia berperang, dia maju di puncak peperangan, di paling depan semuanya, tapi dia tidak mati-mati. Justru meninggalnya ketika di luar peperangan. Seluruh tubuhnya tidak ada sejengkal kecuali bekas luka dalam tubuhnya. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan dia meninggal di medan peperangan, dia tidak meninggal. Dan benar Khalid bin Walid tidak meninggal di medan pertempuran. Ya. Padahal dia selalu menjadi panglima, selalu baju paling depan. Wah, takdir. Ya. Yang berikutnya di antara hikmah kita beriman kepada takdir, yaitu bahwasanya kita qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha maksimal. Rezekinya segitu, ini yang terbaik. Karena yang memberikan rezeki kepada saya adalah Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijak, yang tahu betul tentang bagaimana sifat-sifatku, yang tahu betul kalau saya dikasih kekayaan mungkin saya lupa diri, mungkin saya sombong, yang tahu betul kondisi ekonomi yang terbaik bagi saya. Ya. Sudah kita qanaah, ya. Karena kita tahu semua takdir semua rezeki telah ditetapkan. Apapun kita takdirnya begini mau diapain. Tentunya ini ketika kita bahas takdir bukan berarti kita menafikan ikhtiar, tidak. Allah yang suruh ikhtiar, Allah suruh berusaha, Nabi suruh berusaha. Tapi terimalah takdir yang Allah takdirkan kepadamu. Ini buat kita jadi qanaah, mencari rezeki. Ya, sudah ini takdirnya seperti ini, kita jalani ya dengan baik ya. Kemudian juga yang terakhir mungkin ya di antara hikmah kita beriman kepada takdir, kita kalau sudah mendapat kemudahan atau beramal saleh jangan kita ujub.
Mungkin kita sudah rajin ibadah, mungkin kita sudah haji, sudah umrah. Jangan kita ujub karena kita tidak tahu bagaimana penghujung kita. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amal itu tergantung akhirnya dan kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Maka jangan pernah ujub. Ya, kita tidak tahu ya. Dan kita jangan pernah putus asa juga. Sebaliknya kalau orang mungkin dalam kondisi bermaksiat, kita enggak tahu mungkin dia di ujungnya baik. Kita tetap dakwah, tetap kita doakan dan putus asa. Karena amalan tergantung akhirnya. Demikian mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus tahu bahwasanya pencipta kita ini Allah adalah Al-Alim yang Maha berilmu, Al-Qadir yang Maha kuasa, Al-Hakim yang Maha bijak dan Dia Maha adil. Maka semua yang ditetapkan Dia tahu apa yang Dia kerjakan. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak perlu ditanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Wa hum yus'alun. Justru kita ini yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengimani, meyakini apa yang telah Allah takdirkan, tinggal kita jalani sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.